Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang budiman, kembali lagi bersama saya Muhammad Dahlan pada program Tafsir Kabir. Yang insya Allah dalam 25 menit ke depan kita akan membahas ayat demi ayat dari Al-Quranul Karim bersama narasumber kita yaitu Bapak Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Yang pada episode kali ini pembahasan kita akan melanjutkan pembahasan pada episode sebelumnya yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-22 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Quran Surah Al-Baqarah ayat 22 yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Fazal. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Pak, pembahasan episode kita kali ini melanjutkan pembahasan episode yang sebelumnya Pak, yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-22. Ya. Mungkin Bapak langsung dapat menjawab pertanyaan yang sebelumnya saya telah sampaikan, yaitu dalam ayat ini telah banyak sekali disampaikan, diterangkan bahwasannya Allah Ta'ala memerintahkan pada seluruh umat manusia untuk menyembahnya. Lalu bagaimana makna tersendiri daripada kata ibadah itu sendiri, Pak? Ya, terima kasih. Huzur menjelaskan di dalam tafsir beliau ini mengenai ibadah, di mana beliau telah menulis bahwa makna dari ibadah yang terkandung di dalam ayat tadi, u'budu, perintahnya, kan tadi dalam ayat itu, ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Nah, itu adalah perintah. U'budu di sini adalah beribadah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu itu. Maknanya adalah bahwa u'budu ini adalah perintah untuk beribadah secara sempurna dan mengikuti kehendak Allah Ta'ala. Ya bisa saja kan orang juga mengatakan saya beribadah pada Tuhan, tapi dia tidak mengikuti sebagaimana harusnya yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi yang benar adalah mengikuti kehendak Allah Ta'ala, yakni secara sempurna, dan manusia tidak berusaha menjadikan dirinya itu sebagai yang mengatur. Artinya kita hanya mengikuti kehendak Allah Ta'ala. Jadi kita harus siap menerima warna-warna ilahi untuk diri kita. Misalnya Allah Ta'ala punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu manusia juga harus memiliki sifat itu, yaitu kasih sayang, memberi kepada sesama manusia. Ini harus diamalkan sesuai perintah Tuhan juga. Allah Ta'ala memiliki sifat juga kepada sesama manusia yang mana dia memiliki sifat memberi, mengasihi. Kemudian ada juga sifat marah, yakni memberikan balasan karena suatu kesalahan oleh perbuatan manusia sendiri. Itu manusia pun ada batas seperti itu. Jadi tidak semuanya manusia itu dikatakan, oh Tuhan kemudian kita harus sifatnya kasih sayang saja. Tidak, kalau memang salah ya harus ada punishment-nya, ada batasnya juga. Jadi tidak dilepas begitu saja. Ini ada sesuai seperti itu pula. Jadi maksud daripada ibadah yang dimaksud di sini adalah orang itu menyembah Allah Ta'ala dengan cara yang sebenar-benarnya sesuai ajaran dan syariatnya. Bagaimana orang muslim, orang mukmin ini menunaikan ibadah kepada Allah Ta'ala adalah sesuai dengan ajaran praktek yang diberikan, dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya adalah beliau juga mengamalkan praktek itu sesuai firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Misalnya Quran mengatakan aqimus sholat liduluki syamsi ila ghosaqil lail wa Quran al-fajr. Itu kan perintah-perintah semua. Dirikan sholat,
semenjak matahari itu tenggelam sampai dia terbit siang lagi, dan baca Quran pada waktu subuh. Nah ini Rasulullah SAW mengamalkan semuanya. Dan di dalam pengamalan ibadah tersebut, bagaimana Nabi mengajarkan sebelum kita mendirikan ibadah ini, Islam mengajarkan supaya berbersih diri dulu, yaitu kita berwudu. Jadi tidak ada kita mengatakan, saya mau beribadah, sudah pulang dari sawah masih kotor, masih habis dari itu, tidak cuci lagi, Allahu Akbar langsung sembahyang, akan saya mau ibadah katanya. Kan diperintah, enggak seperti itu. Memang sih perintahnya seperti itu, lakukan ibadah pada Tuhanmu, tapi ada tata caranya. Ini yang dijelaskan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana orang Islam harus beribadah adalah sebagaimana tata cara contoh dari Rasulullah. Ada waktu-waktunya, misalnya zuhur jam 12 azan, 10 menit kemudian Nabi mendirikan sholat berjamaah. Ini yang harus kita amalkan pula. Nanti asar seperti pula ada waktunya, maghrib, isya, kemudian malam ada tahajudnya, subuh berjamaah lagi. Nah ini Quran Karim juga di dalam waktu-waktu itu dibaca pula. Jadi bagaimana yang dimaksud ibadah agar kita ini mencapai tujuan yang dimaksud Allah Ta'ala adalah kita tujuannya melakukan ibadah itu untuk mencapai hubungan yang sempurna dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah suatu hal yang dimana orang menunaikan ibadah ini supaya dia menjadi orang yang soleh. Ayat tadi kita baca terakhirnya la'alakum tatakun. Menjadi orang yang bertakwa. Nah ini tujuan klimaks daripada ibadah ini sendiri. Dan ibadah ini dilakukan yang benar menurut ajaran Islam yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah mengikuti ajaran beliau, dan kita tidak bisa membuat ibadah dengan cara kita sendiri. Misalnya ada orang mengatakan, saya Muslim, tapi ibadahnya tidak sesuai ajaran Nabi, berarti tidak menyimpang. Contohnya, kalau Nabi mengajarkan beribadah adalah kita harus menghadap kiblah, tapi orang itu mengatakan, ya kemana aja saya bebas lah. Itu tidak benar. Nabi mengajarkan sholat itu harus berdiri, kemudian ada rukunya, lalu ada sujudnya, ada duduk, i'tidal dan lain sebagainya, ada salam dan semuanya, membaca ayat dan doa-doanya. Ini cara yang benar. Tapi orang mengatakan, cukuplah saya beribadah, cukup duduk, termenung saja di kursi, diem aja. Nggak ada yang dia lakukan sebagaimana. Ini dia katakan ibadah, yaitu bukan ibadahnya Muslim, bukan ibadahnya orang Islam. Bukan ibadah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus sesuai apa yang diajarkan dan dipraktekkan dan dibimbing dan dituntun oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada ibadah yang di luar daripada itu. Nah ini tujuannya adalah untuk kita mencapai kedekatan dengan Allah Ta'ala, untuk menghadirkan semangat fitrat ke manusia atas rasa syukurnya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintah ibadah dalam ayat ini sangat menakjubkan, sangat indah. Dengan demikian pentingnya ibadah kepada Allah Ta'ala menjadi sangat jelas sekali bahwa kita mencapai la'alakum tatakun. Di sini bagaimana perintah Tuhan dalam ayat ini adalah, wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dan juga nenek moyang kamu. Jadi perintah di sini. Ubudu rabbakum wallazi khalaqakum wallazina min qablikum la'alakum tatakun. Ini ayat ini memerintahkan. Ini adalah perintah yang harus kita amalkan. Karena beriman itu adalah bukan sekedar mengakui, mengucapkan dengan lidahnya, tapi harus diamalkan. Yaitu apa perintah Tuhan, ini harus kita amalkan. Apa contoh Nabi, itu yang harus kita juga ikutin dan amalkan. Jadi kalau kita menyimpang daripada ini semuanya, maka itu bukanlah beribadah. Jadi makna ibadah di sini dan tujuannya adalah jelas sekali bahwa ibadah yang benar adalah ibadah yang mengikuti perintah Tuhan dan mengamalkan sesuai ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
tujuannya adalah mencapai ketakwaan, kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa wa Ta'ala. secara sempurna, Jadi ya. kalau kita seorang yang beriman dapat mengamalkan ini, maka itu akan selamat dunia akhirat. Allah tidak pernah memiliki sifat-sifat yang menyakiti manusia. Maka orang yang melaksanakan ibadah yang benar sesuai tuntunan kehendak Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW, ini juga akan selamat seperti itu. Tidak akan dia akan menyakiti manusia yang lain. Nah, ini banyak orang kadang dia mengatakan, saya udah penuh tiap hari ibadah 5 waktu yang fardu, malam pun tahajud, lalu berdoa, lalu baca Quran Karim. Tapi kadang-kadang di luar itu ada hal-hal yang menyimpang, yaitu dia melakukan hal-hal yang tidak benar. Ini berarti tidak sempurna. Jadi harus bagaimana adalah betul-betul mengikuti Quran, mengikuti perintah Tuhan, dan mengikuti dan mengamalkan ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu ada di dalam ajaran-ajaran dalam Quran, dalam hadis-hadis Nabi, dalam riwayat beliau, dan juga dalam sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang sebagaimana mengikuti contoh Nabi adalah para sahabatnya. Karena itu para sahabat itu mendapatkan doa-doa yang sangat tinggi, bahwa Allah Ta'ala pun mendoakan bagi mereka, yaitu bahwa Allah Ta'ala mengatakan bahwa dia ridho terhadap mereka. Nah, ini adalah satu keuntungan dan kelebihan. Nah, kita bagaimana sebagai manusia zaman sekarang? Itu harus seperti itu pula, mencapai. Sama harus mencapai derajat seperti para sahabat juga ya Pak? Betul. Gitu. Jadi sebagaimana Nabi mengajarkan sahabatnya, sahabat mencontohkan, kita pun harus ikut seperti itu pula. Baik Pak, sebagaimana dijelaskan bahwa tujuan ibadah adalah supaya menjadi manusia yang bertakwa. Nah, itu berarti bahwa keinginan Allah Ta'ala itu adalah bagaimana manusia itu sendiri menyembah wujudnya, begitu ya Pak? Iya. Agar manusia itu menjadi penyembah daripada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, apakah ada tujuan lain dari Allah Ta'ala agar memerintahkan manusia untuk beribadah itu? Apakah ada tujuan lain ya Pak, selain daripada menyembah Allah Ta'ala itu sendiri? Ya, di dalam tafsir ini dijelaskan dengan gamblang sekali dan jelas bahwa Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya, tujuannya adalah untuk manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri supaya mencapai jalan yang benar. Ya, tadi pada ujung ayat ini kan la'alakum tattaqun. Jadi bukan berarti Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya manusia ini supaya ibadah kepadanya, supaya dia jadi mulia. Tidak. Allah sendiri tanpa kita sembah pun dia sudah mulia. Segala apa yang ada di alam semesta ini ada ciptaan dia dan milik dia, termasuk diri kita ini sebagai manusia. Tapi mengapa Allah mengatakan, ya ayuhan nas, u'budu, wahai manusia, beribadahlah, Robbakum, kepada Tuhan kamu, allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Apakah Tuhan bermaksud supaya dia itu menambah lebih mulia lagi dengan cara disembah seperti itu? Kayak kita di dunia ini, raja-raja kan disembah-sembah, dilulukan pejabat tinggi. Seperti itu bukan. Allah justru memerintahkan hamba-hambanya ini beribadah kepadanya adalah supaya untuk manusia itu menjadi orang yang benar. Mencapai ketinggian derajat secara rohaninya dalam kehidupannya. Karena apabila manusia ini menjadi orang yang benar dan lurus, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Bukan tujuan akhirnya adalah supaya Tuhan menjadi mulia, bukan. Manusia menyembah atau tidak, Tuhan sudah mulia. Zat Allah Ta'ala tidak ada bandingannya dan dia sudah mulia dengan sendirinya. Apakah kita kemudian berhenti beribadah, tidak sembahyang, tidak melakukan perintahnya, lalu Tuhan menjadi terhina? Tidak ada. Jadi apa tujuannya? Supaya manusia itu sendiri menjadi hamba-hambanya yang mulia. Kalau ayat sini jelas sekali itu. Adalah apa? La'alakum tattaqun. Kalau orang sudah menjadi orang muttaqi, itu sudah jaminan. Dan untuk mencapai
Derajat muttaqi ini begitu beratnya. Segala aspek dalam kehidupan sehari-hari pada kehidupan kita ini adalah kehidupan yang dikehendaki pola kehidupan Allah Ta'ala. Sebagai orang mukmin, seorang muslim, dan harus bagaimana harusnya dia bertindak, berperilaku, dalam ucapan, dalam perbuatan, semuanya itu mengarah kepada pola-pola yang Allah kehendaki. Jadi kalau demikian, maka dunia ini akan aman semuanya. Inilah tujuan datangnya ajaran Islam. Inilah tujuannya diutus Muhammad Rasulullah SAW, adalah mengajak manusia supaya berada dalam satu wadah, dalam satu naungan, dalam satu pola, supaya manusia itu adalah menyembah kepada Tuhannya yang telah menciptakan dia. Jadi Tuhan memerintahkan manusia beribadah padanya bukan supaya zat Allah atau Tuhan itu menjadi mulia, bukan. Tapi justru adalah itu untuk manusia itu sendiri menjadi mulia. Kenapa? Karena tanpa adanya pertolongan meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa ini, manusia tidak bisa buat apa-apa. Kita baru saja pilek sudah nangis. Baru saja keseleo kakinya sudah meringis. Nah, bagaimana Tuhan yang lebih besar daripada, apakah dia seperti itu? Tidak. Jadi di sini kita dianjurkannya untuk beribadah, tujuannya supaya kita menjadi orang yang beruntung dan bertakwa, mengikuti kehendak Allah Ta'ala. Pola yang paling sempurna adalah mengikuti ajaran Islam, yaitu yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Pak, mungkin makna atau tafsir daripada kata ubud itu sendiri telah terjawab secara gamblang ya Pak. Nah, saya telah pada tafsir sebelumnya, pada penjelasan tafsir sebelumnya telah dijelaskan berkenaan dengan Al-Quranul Karim ya Pak. Nah, ada sebuah pertanyaan berkenaan dengan Al-Quranul Karim dan kitab-kitab Allah Ta'ala yang lainnya Pak. Ini adalah sebuah firman atau kata-kata yang disampaikan oleh Allah Ta'ala melalui Rasul-Rasul yang dia utus begitu ya Pak. Namun ada dari agama lain atau golongan lain yang mengatakan bahwa kitab-kitab atau syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada nabinya, Rasul-Rasulnya itu adalah laknat Pak. Nah, untuk menjawab ini semua, untuk menerangkan ini semua, bagaimana jawaban yang ditulis oleh Hadrat Muslih Maud dalam tafsir beliau Pak? Ya, terima kasih. Memang ada itu dari pengikut atau dari umat agama lain ini yang mengatakan bahwa syariat itu adalah laknat. Mengapa mereka mengatakan bahwa syariat adalah laknat? Padahal semua ajaran agama yang datang dari Tuhan itu pasti membawa syariat. Syariat yang sesuai pada zamannya masing-masing ketika agama itu turun ke dunia ini. Tapi ada yang mengatakan bahwa syariat adalah laknat. Kenapa? Karena dengan adanya syariat itu Tuhan memaksa manusia katanya. Ini suatu perbuatan yang lagau atau tidak ada gunanya. Itu menurut pendapat dia. Nah, orang yang semacam ini adalah manusia yang tidak pantas dikatakan orang yang berakal. Tidak sehat ini. Kenapa? Karena semua ajaran agama yang benar yang datang dari Tuhan itu membawa syariat. Dan syariat adalah menuntun manusia kepada jalan yang benar. Sehingga manusia yang tadinya tidak tahu, yang mungkin di jalannya itu kusut ya, tidak benar, acak-acakan, dengan begitu jalan syariat itu kan lurus. Inilah Quran yang merupakan syariat terakhir turun ke dunia ini bagi umat manusia. Adalah menuntun manusia supaya kenal dan tahu jalan yang benar dan lurus, mengikuti ajaran praktek yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, ini yang akan mencapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang ada yang mengatakan bahwa syariat adalah laknat, adalah satu pendapat yang tidak benar. Dan orang yang seperti itu pun boleh kita katakan ada tidak berakal waras. Karena syariat adalah satu sarana untuk menuntun manusia kepada jalan yang benar dan lurus sesuai dengan kehendak Tuhan. Agama dari dahulu sampai kepada terakhir agama Islam ini adalah juga membawa syariat. Beberapa kitab-kitab dalam nabi-nabi, rasul-rasul sebelum Muhammad SAW ada yang membawa syariat pula. Itu tujuannya untuk membawa manusia pada zamannya itu menuju pada Tuhan jalan yang benar. Tetapi dari semua itu adalah klimaks, puncak daripada semua kebenaran itu adalah Al-Quran Karim. Jadi kita tidak menerima dan tidak membenarkan kalau ada manusia yang mengatakan syariat adalah laknat.
Nah, ini ucapan sendiri atau orang seperti itu adalah orang yang tidak waras, tidak pantas. Jadi Quran Karim, kemudian juga kitab-kitab lainnya seperti dalam agama lain, ini juga syariat pula yang menuntun kepada jalan yang lurus dan benar menuju kepada Tuhan yang hakiki. Dan yang paling sempurna, sekali saya ulang lagi, adalah Al-Quran. Quran Karim. Ini kita beruntung dan bersyukur bagaimana kita telah mendapatkan satu petunjuk yang hakiki, dunia sampai akhirat, yang di dalam tidak ada keraguan. Petunjuk bagi orang bertakwa adalah Al-Quran Karim, itu agama Islam yang dibawa oleh junjungan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alaihi Alaihi Wasallam. Baik Pak, alhamdulillah penjelasan daripada tafsir ayat ini sudah selesai dan sangat gamblang dan menarik sekali ya Pak untuk kita amalkan tentunya, bukan hanya sekedar untuk didengarkan tapi juga untuk diamalkan, begitu ya Pak. Insya Allah. Nah, untuk menutup daripada tafsir ayat ini, alangkah lebih baiknya Bapak menyampaikan kesimpulannya Pak. Baik, terima kasih. Jadi dari ayat yang tidak seberapa panjang, di dalam ayat ini mana tadi sudah kita dengar dari awalnya, Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'alakum tattaqun. Adalah seruan Allah Ta'ala supaya semua manusia ini beribadah kepada Tuhannya yang telah menciptakan diri dia. Termasuk adalah orang-orang sebelumnya, itu nenek moyang. Semua manusia beribadah kepada Tuhan pencipta ini. Kenapa? Karena tujuan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan dengan ibadah ini kita mendapatkan bimbingan dan syariat agama yang benar datang Tuhan lalu membawakan ajaran yang lurus. Dan syariat terakhir yang paling benar dan sempurna mencapaikan kesempurnaan dunia akhirat adalah Al-Quran Karim yang dibawa oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai umat beliau hendaknya bukan sekadar bangga bahwa kita berada dalam umat ini dan punya syariat yang sempurna, tapi ada diamalkan. Karena iman tanpa pengamalan, maka iman itu adalah tidak sempurna. Mudah-mudahan dengan kita memahami hal ini, kita dapat mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Jazakumullah Pak, sekali lagi saya sampaikan atas penjelasan-penjelasannya. Baik pemirsa, alhamdulillah kita telah mendengarkan dan menyimak penjelasan dan keterangan yang sangat gamblang dari narasumber kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala yang ada dalam Al-Quran dan menjauhi larangan-larangannya. Saya Muhammad Dahlan dan segenap kru MTA yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.